Pesan kita hari ini gempur rokok ilegal, nantinya bincang bersama dengan rekan-rekan dari Bea Cukai Malang. Untuk backgroundnya kawan, kalau kita lihat ya sekarang memang peredaran rokok ilegal itu menjadi salah satu faktor penyebab kerugian negara yang cukup besar juga, bahkan menjadi tantangan dari berbagai pihak di wilayah Kota Malang. Apalagi informasinya untuk Malang Raya, ini menjadi salah satu wilayah produsen dari praktik peredaran rokok ilegal dan ini juga sudah dikonfirmasi langsung kemarin ya dari pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama Bea Cukai kantor wilayah Malang. Ada Pak Beni Setiawan kemarin di sosialisasi gempur rokok ilegal di Mapolresta Malang Kota. Jadi Pak Beni juga menjelaskan sosialisasi sudah mulai gencar dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan cukai dan juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat kepatuhan para stakeholders dalam memerangi peredaran rokok ilegal yang terlaksana melalui sumbangsi dan dukungan dari dana bagi hasil cukai tembakau atau DBH CHT Kota Malang begitu ya. Ini selengkapnya akan kita bahas gimana sih upaya dari Bea Cukai Malang ini kawan untuk gempur rokok ilegal gitu ya. Kita nanti bincang bersama dengan dua narasumber. Ada pemeriksa Bea Cukai ahli pertama, ini ada Bu Agnita Adityawati Wardani. Kemudian juga pelaksana pada seleksi penyuluhan dan layanan dan informasi pengatur muda Regina Dinda Agin. Dan di studio saya sudah ditemani oleh dua narasumber tentunya kawan ya. Ini ada Bu Agnita dan juga ada Mbak Regina. Selamat siang. Selamat Bu siang Agnita. Mbak Yola. Kabar sehat ya Bu Agnita, Mbak Regina? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke City Gate gimana nih? Kena macet nggak ya? Tadi banyak yang macet soalnya. Alhamdulillah lancar. Oh lancar ya. Oke, siang juga cukup trek ini masih tetap semangat Bu Agnita dan Mbak Regina. Ya. Oke, luar biasa. Nah ini kawan untuk Anda yang mau bertanya, barangkali mau sharing juga atau mungkin menambahkan beberapa catatan mengenai topik kita di hari ini ya, boleh Anda sampaikan. Kami mengundang Anda juga untuk bisa interaktif di WhatsApp ya, bisa langsung on air, bisa juga kirim voice note seperti biasa di 0811 3600 911. Sebelum saya lanjut ke narasumber, saya juga mau menyampaikan informasi soal traffic dulu sebentar ya. Ada Pak Bagus Prabowo di WhatsApp. Ini tadi kirim video, katanya ada truk semen yang trouble. Sedang pindah muatan juga di Tanjakan Timur Al-Hikmah Giripurno. Kemudian lalu lintas lancar dan cuaca cerah. Antisipasi kawan di Tanjakan Timur Al-Hikmah Giripurno, mengingat juga tanjakan di sana cukup cukup curam juga. Oke, ada video yang dikirimkan tadi pantauan di sana. Ini saya tampilkan dulu di Express ya. Ini pantauannya kawan. Malah ini truk yang trouble-nya, ada yang turun, ada yang naik. Tadi masih pindah muatan begitu kalau dari video yang dikirimkan. Hindari dulu ya, antisipasi. Kemudian ada Bu Agustina, ini berkabar juga di jam 12:08. Arah ke Singosari dari Malang, dari flyover Arjosari sudah macet. Keadaan seperti ini karena antrian mobil-mobil besar yang antri solar katanya setiap mendekati SPBU, baik SPBU Adiputro, kemudian juga di Bedali dan beberapa SPBU lainnya sampai di Bulu Lawang juga ya, tadi laporan dari kawan pendengar. Hindari dulu di beberapa titik yang lagi terjebak kepadatan. Dan untuk info traffic kawan di siang hari ini juga didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna. Anda bisa dapatkan cashback 50 juta hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Oke, saya kembali ke beberapa narasumber yang sudah standby nih di studio bersama dengan City Guide ya. Saya mungkin juga langsung menanyakan beberapa hal, tapi sebelum kita lanjut seperti biasa, tak kenal maka kenalan dulu gitu. Nah ini Bea Cukai gitu ya, mungkin banyak orang yang belum ngerti juga Bea Cukai ini sebenarnya apa sih, fungsinya apa sih, bahkan kemarin sempat viral juga ya pembahasan terkait penyitaan dan lain sebagainya di beberapa media sosial. Ini boleh dijelaskan dulu, ini Bea Cukai itu sebenarnya instansi yang seperti apa sih, apa saja yang dilakukan gitu, boleh? Ya, Mbak baik. Pita? Jadi Bea Cukai atau kepanjangan adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai. Oke. Itu adalah unit eselon 1 yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Nah, sementara Bea Cukai Malang atau KPPBC tipe Madya Cukai Malang itu adalah sebuah kantor yang berada di bawah unit eselon 2 kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur 2 yang berada di Malang. Oke, nah itu penjelasan singkat yang disampaikan terkait Bea Cukai itu apa sih? Kemudian tugasnya boleh dijelaskan juga, Bu?
Ya, baik Kak. Jadi untuk dilihat dari visi misi Bea Cukai, nah untuk tugas Bea Cukai sendiri, visinya menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia. Nah untuk misinya kami ada 3 poin Kak. Yang pertama memfasilitasi perdagangan dan industri, yang kedua melindungi perbatasan dan masyarakat, dan yang ketiga mengoptimalkan penerimaan negara. Oke, itu kalau kita lihat secara singkat ya itu payungnya dulu ya. Banyak yang dikerjakan, salah satunya tadi sudah dirangkum jadi beberapa bagian, memfasilitasi perdagangan dan industri, kemudian melindungi perbatasan dan masyarakat juga, dan mengoptimalkan penerimaan negara. Nah, bea cukai ini kan juga terbagi jadi 2 kata lagi ya, bea dan cukai. Ini boleh dijelaskan juga tuh, itu maksudnya apa sih? Ya, benar Kak, untuk Bea Cukai sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu bea atau bidang kepabeanan dan cukai. Nah untuk definisi bidang kepabeanan sendiri yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan arus lalu lintas barang, baik yang masuk dari dalam negeri atau yang disebut impor, atau yang keluar dari dalam negeri atau yang disebut ekspor. Nah, atas lalu lintas barang tersebut itu akan dikenakan pungutan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan bea keluar untuk komoditas tertentu. Nah, untuk definisi cukai sendiri nih Kak, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Nah, untuk barang kena cukai sendiri di Indonesia ada 3 ya Kak yang telah ditetapkan di Undang-Undang. Yang pertama ada hasil tembakau, yang kedua ada etil alkohol, dan yang ketiga ada minuman mengandung etil alkohol atau biasa kami sebut miras Kak yang disebut masyarakat. Itu karakteristik yang bisa kena cukai apa aja nih? Baik, untuk karakteristik barang kena cukai sendiri itu bisa kita kenali dari satu, jadi yang konsumsinya itu perlu dikendalikan, ya. Lalu yang kedua itu peredarannya sendiri perlu diawasi, dan pemakaiannya itu juga dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Sehingga pemakaiannya perlu adanya pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan ya. Ini semua dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Demikian. Oke, saya juga boleh minta contoh nggak nih? Ini tadi kan ada konsumsi yang perlu dikendalikan. Biasanya apa aja yang sering ditemukan gitu, atau mungkin yang lagi marak di Indonesia tuh apa aja sih? Ya, barang-barangnya yang gitu.